Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Imam Rusidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Saya ingin ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini dan pastikan teman-teman sudah klik tombol like video ini dan silakan di-share video ini ke teman-teman lainnya jika dirasa video ini bermanfaat. Nah, pada video kali ini saya akan menginformasikan kembali tentang berita pinjaman online atau pinjol, yang ini ada berita terbaru dari pemerintah ya. Pemerintah resmi ya mengumumkan bahwasanya bagi debitur atau para peminjam di aplikasi pinjaman online yang ilegal ini diminta untuk tidak mengembalikan hutang ataupun tidak membayar cicilan dari aplikasi pinjaman online yang ilegal. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Mahfud MD ya beberapa hari kemarin ya terkait hal itu. Namun kita akan membacakan berita dari surat kabar kompas.com ya dengan judul Mahfud MD minta nasabah pinjol ilegal stop bayar cicilan meski ditagih ya. Nah, ini merupakan gebrakan yang sangat luar biasa dari pemerintah ya terkait menanggapi adanya maraknya ya laporan-laporan dari para nasabah yang terlilit akibat dari pinjaman online ilegal ini. Kita akan baca beritanya. Jakarta, kompas.com. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD meminta masyarakat yang menjadi debitur atau pinjaman online atau pinjol ilegal ya tidak perlu lagi membayar cicilan pokok beserta bunganya. Kepada masyarakat yang masih menunggak utang ke pinjol ilegal, ia meminta nasabah lebih baik melaporkan ke polisi apabila merasa ditagih. Oleh karena itu, himbauan atau statement oleh pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan juga Bank Indonesia, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini, kata Mahfud MD seperti dikutip pada Rabu 20 Oktober 2021. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal, jangan membayar. Ini sekali lagi, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal, jangan membayar. Kalau ada yang tidak mampu bayar, kalau ada yang tidak membayar lalu mereka tidak terima, laporkan ke polisi terdekat ya, polisi akan memberikan perlindungan, kata dia lagi. Mahfud MD bilang pemerintah bakal mengenaan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, para pelaku tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan juga perlindungan konsumen. Jadi berlapis ya pasalnya. Nah, bila ada terjadi penagihan secara paksa disertai ancaman atau intimidasi, maka masyarakat diminta untuk melaporkan tindakan tersebut ke kepolisian terdekat atau kepolisian setempat. Mahfud memastikan para pihak kepolisian akan langsung memfasilitasi gerakan para pinjol, akan memasifikasi gerakan para pinjol ilegal dan akan bertindak tegas. Kita juga tidak menyinggung kemungkinan penggunaan pasal 368 KUHP yaitu pemerasan, lalu ada pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai, kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU ITE pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan juga ayat 3, kata Mahfud MD. Ia menegaskan kalau pernyataan tersebut dilontarkan untuk memberikan efek jera pada pelaku pinjol ilegal, operasi pinjol ilegal selama ini tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan dianggap meresahkan. Mahfud MD mengatakan penindakan hukum, pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal, terkecuali perusahaan
finansial teknologi atau fintech peer-to-peer lending yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol yang legal atau yang resmi ya. Nah, itu dia berita. Kita akan bahas, akan lanjutkan. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi, menyebut pelaku pinjol legal ataupun pinjol ilegal ya hampir tak ada bedanya, yakni sama-sama meneror debitur saat menagih hutang. Ini memang benar ya. Karenanya pengaduan yang signifikan yang kami terima dari 70% pengaduan pinjaman online ini, paling tinggi 57% adalah cara penagihannya, ucap Tulus. Ya, ia menjelaskan cara penagihan pinjol legal dan ilegal sama-sama menggunakan ancaman, kekerasan, hingga penyebaran data pribadi peminjam. Kemudian cara penagihan antara ilegal dan legal tidak ada bedanya. Ini yang saya kira jadi PR atau pekerjaan rumah bagi pemerintah sekaligus waspada investasi, Satgas waspada investasi dan kepolisian, kata dia lagi. Tulus menyebut aduan yang paling banyak terkait penagihan dan juga yang mengarah kepada teror psikologis atau harassment atau pelecehan kepada peminjam. Tetapi 10 pengaduan yang lain lebih menyangkut ke masalah perdata, seperti susahnya reschedule atau penjadwalan ulang untuk restrukturisasi, kemudian denda yang sangat tinggi. Ini semua berangkat dari ketidakmampuan konsumen ketika bertransaksi dan tidak membaca syarat yang berlaku. Ya, betul ya. Kebanyakan dari kita ketika menyetujui ya beberapa persyaratan dan ketentuan yang berlaku di suatu aplikasi, kadang kita tidak membacanya, tinggal scroll ke bawah, tinggal saya setuju aja ya. Jadi itu menjadi PR kita sebagai pengguna aplikasi ya. Jadi dengan adanya masalah tersebut, meski berstatus legal dan terdaftar di OJK, bukan berarti pinjol tersebut tak bermasalah. Jadi bukan berarti yang pinjol legal tidak bermasalah, masih ada masalah, ungkap Tulus ya. Suatu hal lagi menurut dia perlu menjadi pembelajaran bagi masyarakat sebelum memutuskan pinjaman dana kepada pinjol adalah perhitungan kemampuan yang membayar ya. Sebab itu Tulus rata-rata sengketa pinjol yang muncul karena masyarakat menunggak utang dan tidak bisa melunasi hutang tersebut. Oke, ya ini teman-teman bisa langsung lanjut aja membaca. Silakan aja baca di kompas.com ya, yang judulnya tadi saya bacakan. Mahfud MD minta nasabah pinjol ilegal ya stop untuk membayar cicilan meskipun ditagih ya. Nah, memang benar dari berita tersebut ya, yang kata Bapak Tulus tadi, ya kebanyakan dari kita para pengguna aplikasi atau peminjam dari aplikasi pinjol ini ya kadang tidak membaca syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan ya. Ketika kita membaca syarat dan ketentuan itu tinggal scroll aja. Ini kelemahan kita sebagai pengguna aplikasi ya, lebih baik dibaca dulu ya apa syarat, kemudian apa ketentuan yang berlaku ya. Jika teman-teman ini langsung menyetujui, artinya teman-teman sudah menyetujui apa syarat-syarat atau peraturan yang ada pada syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut. Nah, itu menjadi PR kita semua. Meskipun pinjaman online ilegal ataupun legal ya, kita semua harus baca terlebih dahulu syarat dan ketentuannya. Nah, satu lagi ya PR kita bersama ya, ketika kita meminjam ke pinjaman online baik legal ataupun maupun ilegal ya, lebih baik dipikir-pikir terlebih dahulu, diperhitungkan secara matang apakah ketika kita minjam besoknya kita mampu membayar atau tidak ya, karena ini menjadi PR kita bersama ya. Ketika debitur atau peminjam ini tidak mampu membayar dari cicilan tersebut ya, tentunya ini menjadi permasalahan kita semua ya. Maka wajar saja sebenarnya para debt collector itu ya menagih pada debitur atau peminjam. Namun ya kekurangannya itu para penagih ini ya kadang-kadang ini menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dari otoritas jasa keuangan ya. Namun bagi teman-teman semua yang terjerat dari pinjaman online ilegal ini ya, harap digunakan sebaik mungkin uangnya ya, sebijak mungkin ya.
Namun sebelum meminjam, teman-teman harus memperhatikan ya, untuk menghindari gagal bayar nanti ke depannya, teman-teman harus memperhatikan satu hal ini ya, yaitu pastikan cicilan tiap bulannya itu tidak melebihi 30% dari gaji teman-teman setiap bulan. Misalnya, teman-teman ini memiliki gaji 1 juta per bulan, ya, pastikan cicilan dari pinjaman tersebut tidak melebihi dari Rp300.000 per bulan. Ya, harus di bawah dari Rp300.000 karena ini supaya menghindari gagal bayar ke depannya ya. Nah, mungkin itu saja informasi kita pada hari ini ya, bagi teman-teman yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal ya, tidak resmi ini. Stop membayar, jangan dikembalikan cicilannya. Ini kata Bapak Menko Polhukam ya, stop bayar, jangan dikembalikan. Jika ditagih nanti silahkan laporkan aja ke pihak kepolisian setempat atau terdekat ya. Nah, oke, teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Silakan like video ini, kemudian silakan subscribe channel ini, dan tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikutan giveaway ya, mohon bantuannya tembusin 200 like dalam 1 hari. Ini pasti tembus kalau teman-teman semua yang nonton ini pasti sudah like. Teman-teman pasti pastikan ya sudah like video ini dan ikuti caranya. Yang pertama pastikan sudah like, yang kedua pastikan sudah subscribe, dan yang ketiga pastikan sudah komentar di kolom komentar. Nanti kalau video ini tembus 200 like dalam 1 hari, besoknya ya kita akan umumkan giveaway bagi teman-teman yang memenangkan hadiah tersebut. Oke, saya Imam Rosidin, kurang lebih mohon maaf, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.